Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas manga ataupun anime Senseiya. Untuk video kali ini saya akan melanjutkan seri Senseiya The Lost Canvas Gaiden Bab Shion. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Manigodo sangat kesal karena mereka hanya berkeliaran tidak jelas. Tuan Hakurei dan Sage hanya memberi misi yang membosankan. Manigodo bertanya kepada Shion apakah ia masih belum mendengar suara di kuburan misterius ini. Shion memberitahu Manigodo jika misi ini tidak akan menjadi ujian jika ia bisa dengan mudah mendengar suara Aries dalam pikirannya. Manigodo dan Shion harus tetap mencari. Manigodo semakin kesal karena mau misi atau tidak akan lebih baik untuk mengetahui kemana tujuan mereka untuk pergi. Ditambah tidak ada minuman dan tidak ada wanita menjadi perjalanan yang menyedihkan. Di sekeliling Manigodo dan Shion tidak ada bayangan desa dimanapun. Ini seperti Yomutsu Hirasaka, pintu masuk ke neraka. Manigodo akan gila jika tetap tinggal di tempat ini. Bagi Shion, misi ini tidak terlalu buruk jika Manigodo menganggapnya sebagai ujian untuk menjadi seorang sen emas. Menurut Shion, ini adalah arah yang benar. Master Hakurei memberitahu Shion bahwa disinilah makam itu berada. Master Hakurei mengatakan bahwa reruntuhan benua kuno yang hilang ada di sekitar sini. Akan tetapi itu sudah 259 tahun yang lalu. Shion tiba-tiba memperlambat langkahnya. Ia mendengar suara Aries. Ia menduga kuburannya pasti ada di sini. Tidak jauh dari sana, Manigodo dan Shion melihat pancaran debu bintang. Menurut Manigodo, ia rasa tidak akan ada apa-apa di tempat ini. Bahkan jika mereka melihat cukup keras. Tiba-tiba lingkaran cahaya tersebut menyelimuti Manigodo dan Shion. Cahaya tersebut menyerap tubuh mereka ke dalamnya. Hakurei merasakan kosmos Shion dan Manigodo lenyap. Sage mengajak Hakurei berbicara lewat telepati, bahwa misi kali ini semuanya akan tergantung pada ikatan antara Shion dan Apenir. Menurut Hakurei, siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada Shion kali ini? Sage meminta maaf kepada Hakurei, karena Sage merasakan kekhawatiran Hakurei kepada Shion. Akan tetapi tugas Shion kali ini untuk memulihkan Cloud Aries dan menjadi sen di Sanctuary. Sudah 250 tahun, apa yang dilakukan Hakurei dan Sage belum ada hasilnya. Menurut Sage, Apenir dimakamkan di tanah keturunanmu, akan tetapi tempat itu ditelan oleh Tibet setelah Perang Suci. Sage dan Hakurei telah mencoba mencari lokasi keturunanmu lebih dari sekali, tetapi tempat tersebut benar-benar menghilang. Sage percaya dia ingin kembali ke masanya. Hakurei tak mengira bahwa Shionlah yang akan mendengar suara Cloud Aries setelah sekian lama. Jika kecurigaan Sage benar, maka misi ini akan sangat penting untuk memulihkan Cloud Aries sebelum Perang Suci. Sage yakin Cloud Aries telah kembali ke Sanctuary sekali lagi setelah sekian lama. Cepat atau lambat, Apenir akan membantu Shion untuk mewujudkan impian Apenir yang tidak bisa dilakukan Hakurei dan Sage. Manigodo merasakan apakah itu tadi ilusi, karena kini di sekitar Shion dan Manigodo terlihat sebuah desa. Manigodo merasa heran dari mana datangnya reruntuhan tersebut. Ia baru paham maksud Sage mengirim ia ke sini, karena ia yakin Shion dan Manigodo dapat menemukannya. Manigodo sempat tidak percaya dengan apa yang ia lihat, namun apa yang ia lihat di hadapannya sepertinya nyata. Ia yakin tempat ini sangat berbahaya. Ia menyuruh Shion tetap harus waspada atau mereka tidak dapat kembali ke dunianya. Manigodo dan Shion didatangi seseorang yang berpakaian seperti orang Mongol. Manigodo mengatakan bahwa mereka datang dari Sanctuary untuk mengambil Cloud Aries. Manigodo membutuhkannya untuk Perang Suci. Dengan nada meledek, apakah Manigodo mengatakan alasan yang bagus? Orang yang mengawasi Manigodo dan Shion merasakan bau kematian. Mereka tidak mempercayai Manigodo dan Shion datang dari Sanctuary. Mereka tidak mungkin tertipu oleh kebohongan konyol seperti itu. Dan juga mereka tidak akan menyerahkan Cloud Aries kepada seseorang seperti Manigodo dan mengotori Cloud Aries yang begitu mulia. Kemudian Shion dan Manigodo diserang. Mereka cukup kuat seperti sedang melindungi Cloud Aries. Shion mengatakan bahwa mereka bukanlah musuh. Mereka pun bukan bagian dari pasukan Hades. Sebaliknya, mereka membutuhkan Cloud Aries untuk mengalahkannya. Namun orang yang menyerang Shion dan Manigodo masih tidak percaya. Shion lalu masuk ke reruntuhan. Ia melihat ada orang lain yang tidak bergerak dalam keadaan terluka. Shion bertanya kepada orang yang menyerangnya, apa yang terjadi dengan tempat ini? Apa yang terjadi padamu dan pada Cloud Aries? Apa yang terjadi setelah Perang Suci terakhir? Namun ia tidak mau menjawabnya, karena memberitahu Shion tidak akan mengubah apapun tentang keputusasaan hidup di penjara sementara. Manigodo lalu datang, menggunakan jurus gelombang dunia bawah. Orang yang menyerang berubah menjadi debu. Manigodo mengira orang yang berada di tempat ini telah dibiarkan selama 1000 tahun. Shion mengatakan sesuatu tentang penjara sementara. Jelas ada yang salah tentang aliran waktu di sini. Manigodo takut mereka akan terjebak di tempat ini selamanya.
Tiba-tiba seorang anak kecil muncul. Sudah lama ia tidak melihat gelombang dunia bawah. Ia melihat Cancer saat ini memiliki gaya yang berbeda dari Sage. Dia pasti bertugas dengan sangat baik sebagai paus. Ia lalu meminta maaf karena rekan-rekannya tiba-tiba menyerang Xion dan Manigoldo. Sudah bertahun-tahun mereka mengumpulkan banyak ketegangan. Manigoldo masih kesal karena tadi mereka dihina dengan seenaknya. Namun itu tidak masalah, setidaknya mereka akhirnya menemukan seseorang yang mau berbicara. Anak tersebut tahu siapa Manigoldo dan Xion, karena wasiat dari Master Apenir yang membawa Xion ke sini. Ia akan menjadi pemandu Xion dan Manigoldo. Ia akan menjelaskan semua yang terjadi di sini. Mudah-mudahan Xion dan Manigoldo dapat menyelamatkan kita semua dan mendapatkan Cloud Apenir. Karena kami telah menunggu selama berabad-abad untuk kedatangan kalian. Anak tersebut membawa Xion dan Manigoldo ke suatu tempat. Mereka melihat cahaya yang berkumpul sangat banyak. Manigoldo bertanya apakah itu segel, betapa dahsyatnya kekuatannya. Anak tersebut memberitahu bahwa materai ini adalah jantung dari distorsi temporal yang menutupi desa. Teman-temannya sudah mencoba memecahkannya beberapa kali, namun gagal, karena menyentuh materai ini berarti terputus dari waktu. Ia ingin Xion dan Manigoldo memecahkannya, karena mereka tidak bisa meninggalkan tempat ini. Segel ini dipasang setelah perang suci terakhir. Ia tidak bisa memberitahu Xion dan Manigoldo mengapa Cloud Aries hilang. Suatu hari seorang pria datang dan berpakaian sangat aneh. Ia mengatakan berasal dari Sanctuary dan ingin melihat Cloud Aries. Nama orang tersebut adalah Kairos. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.